Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi sama aku Faiza Tasya Nabila, Pendidikan Matematika 2020 Universitas Negeri Jakarta. Nah, teman-teman, pada video-video sebelumnya kita telah mempelajari pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, tapi pada video kali ini kita akan menggunakan aplikasi Lektora Inspire 18 di mana kita akan membuat sebuah kuis. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama kita lakukan. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi aplikasi Lektoranya ya, teman-teman. Nah, sebentar. Oke, sekarang kita akan membuat terlebih dahulu desain atau kita akan mencari template untuk kuis kita pada kali ini. Jadi aku mau klik desain. Di sini mungkin kita bisa pilih salah satu tema yang sudah ada di lektoranya. Aku mau buat yang ini. Oke, ini mungkin kita agak kecilin dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada tema yang akan kita gunakan untuk kuisnya nanti. Nah, di bagian tema ini, kita bisa menghilangkan atau menghapus bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Misalnya seperti tombol home, tombol question atau help, tombol exit, dan lain sebagainya. Mungkin di sini aku mau hapusin dulu ya, teman-teman. Kita delete satu persatu. Oke, page detailnya mungkin aku mau hapus juga. Logonya mungkin juga boleh dihapus. Oke, tersisa course title. Course title di sini aku mau ganti. Berhubung kita akan membuat kuis, jadi aku mau namain kuis matematika. Oke. Nah, kita sudah ada page 1 di sini. Page 1 mungkin akan saya ganti nama. Kita ganti nama dulu. Menjadi identitas. Sebagai page identitas. Nah, page identitas ini apa sih isinya? Jadi, di page identitas kita akan membuat nama dan kelas, di mana peserta nantinya akan memasukkan nama dan juga kelasnya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa klik test and survey, kemudian question di sini, add question, kita pilih. Nah, kan di sini ada true or false, multiple choice, dan lain sebagainya. Tapi untuk membuat nama dan kelas, kita bisa menggunakan short answer. Oke, untuk name kita bisa ganti menjadi nama. Variabelnya juga gitu, kita ganti nama. Dan di question text-nya itu bisa kita ganti nama juga. Oke. Oke, sudah ada ya teman-teman, ini nama. Terus ini ada kotaknya. Kemudian kita akan menambahkan satu lagi, yaitu untuk kelas. Kita buat lagi short answer. Kelas. Variable name-nya juga kita ubah menjadi kelas. Dan di question text juga kita ubah menjadi kelas. Oke, kita ke bawahin. Nih, kita udah ada ini. Nah, untuk memulai kuis ini, kita akan menggunakan button untuk memulai kuisnya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik insert, kemudian kita pilih button. Di sini udah ada stock button ya teman-teman, boleh kita pilih. Oke, stock buttonnya, misalnya kita pakai action, kemudian kita pilih check circle nih kali ya. Oke. Nih, ini kita taruh di sini. Nah, di sini kan sudah ada action-nya ya, tapi masih kosong. Sekarang kita akan menambahkannya. Caranya kita pilih action. Oh, maaf. Nih, di kanan ini kita klik. Ini tetap di mouse klik aja ya teman-teman, karena kita akan mengkliknya nanti.
Nah, ini kan masih no action, jadi kita akan ubah menjadi navigasinya menjadi go to. Go to, kemudian targetnya adalah next page, karena kita akan membuat di page selanjutnya. Oke. Ini udah pas ya, teman-teman. Nah, ini kan kita sudah ada identitas. Sekarang kita akan memulai kuisnya. Caranya bagaimana? Caranya kita akan menambahkan page baru. Ini di add page. Page 2 ini kita akan ganti menjadi soal 1. Kenapa soal 1? Karena di sini kita sudah mulai untuk membuat si soalnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan langkah yang sama seperti page identitas tadi, kita akan menggunakan test and survey. Kemudian di question-nya, kita bisa pilih soal pertama, kita akan buat pilihan ABC. Jadi di sini aku mau pilih multiple choice. Oke. Nah, di multiple choice ini, untuk dinama kita bisa ganti misalnya soal 1. Di variable name-nya juga soal 1. Dan di question text, berhubung ini tadi kita buat quiz matematika, jadi kita cari yang sederhana aja, misalnya apa ya teman-teman? Sebutkan, oh ini masih ke caps lock semua. Sebutkan angka ganjil yang kurang dari 5. Oke, seperti ini. Kemudian untuk pilihannya kita bisa random, ataupun kita tidak random juga nggak apa-apa, jadi urutannya tetap A, B, C terus. Kalau misalnya di random, itu pilihannya bebas nanti teman-teman. Oke, mungkin nggak usah kita random ya. Sebutkan angka ganjil yang kurang dari 5. Untuk pilihan pertama, untuk jawabannya kita taruh di A. Angka ganjil kurang dari 5 apa aja sih? Yaitu 1, 3, 5. Oh, 1, 3 aja. Di sini, karena kan dia kurang dari 5. 5 jadi nggak termasuk ya, teman-teman. Nah, yang di sini kita buat 1, 3, 5. Dan yang di sini 0. Oke. Nah, kemudian untuk feedback, kita bisa memberikan feedback terhadap soal yang kita buat. Jadi kita centang enable feedback-nya. Nah, kalau misalnya jawabannya benar, aku mau ganti ya. Yes. Kamu benar. Kalau salah, teman-teman, kita bisa juga ganti di sini di message-nya. Maaf, kurang tepat. Kita klik OK. Oke, teman-teman, mungkin sebentar kita akan lihat lagi ya. Oke, ini seperti ini udah. Nah, untuk melanjutkan soal berikutnya, kita membutuhkan button, teman-teman. Caranya klik insert, kemudian button lagi. Kita tetap menggunakan stock button ya. Action, mungkin kita ganti menjadi sebentar, kita ubah, kita cari dulu. Di navigasi sepertinya. Oke, boleh. Nih kita cari tanda panah. Oke, sip. Ini kita gunakan forward. Oke, ini kita taruh di sini. Nah, setelah kita taruh di sini, teman-teman, sini sudah ada action ya, tapi masih kosong sepertinya. Kita klik. Oke, dia belum mau. Coba kita cek. Oke, ini masih no action ya, teman-teman. Jadi kita bisa ubah menjadi go to next page. Kemudian kita akan menambahkan action yang kedua. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan nilainya nanti. Caranya bagaimana? Caranya no action-nya kita ubah menjadi modify variable. Ini. Kemudian targetnya adalah kita buat target baru. New variable menjadi nilai underscore test. Oke.
Kemudian tipenya kita ubah menjadi add to variable, dan value-nya berhubung ini soalnya masih tergolong mudah ya teman-teman, jadi kita mau kasih nilai 25. Nah, kemudian di sini kondisinya masih always. Itu kita akan ubah, jadi klik to always-nya, kita untuk edit. Nah, si variabel ini kita akan memanggil si soal nomor 1 tadi. Soal 1 dengan relationship-nya kita ubah menjadi is correct, dan value-nya ini kita kosongin aja teman-teman. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan membuat soal nomor 2. Kita edge page lagi. Wah, sebentar, nggak kelihatan ya teman-teman. Sebentar, soal nomor 2. Nah, ini kita lakukan dengan cara yang sama untuk soal nomor 1 tadi. Kita lakukan juga di soal nomor 2. Caranya kita klik test and survey. Kemudian question-nya, di sini aku mau coba bikin true or false. Nah, kemudian question-nya kita ubah menjadi soal 2. Soal 2, di variable name-nya juga ubah menjadi soal 2. Untuk question text-nya kita ubah. Apakah, ini masih caps lock semua. Apakah angka 2 termasuk bilangan genap? Jawabannya iya atau tidak? Jawabannya pasti ya. Oke, kemudian feedback-nya kita akan ubah. Enable feedback-nya akan kita berikan. Jika dia benar, kita akan ubah menjadi tepat sekali. Dan jika dia salah, kita akan ubah. Oh, kamu harus belajar lagi. Kemudian itemnya di sini kita akan gunakan set maksimum, berarti ia hanya akan keluar sebanyak 1 kali. Oke. Nah, tadi sepertinya soal nomor 1-nya sudah. Soal nomor 2-nya juga sudah. Nah, soal nomor 2 ini kita butuhkan button lagi ya teman-teman. Jadi klik insert, kita pilih button, stock button. Kita pilih navigasi juga. Ini yang seperti tadi ya teman-teman. Kita klik OK. Kita posisikan di mana tempat yang kita inginkan. Kemudian di sini kita ubah action-nya. Action-nya kita ubah menjadi, navigasinya kita ubah menjadi go to next page. Oke, udah benar. Kemudian kita tambahkan add action. No action-nya di sini kita ubah menjadi modify variable. Kemudian targetnya itu adalah nilai tes juga, karena kita akan mengeluarkan si nilainya. Kemudian tipenya kita ubah menjadi add to variable, dan value-nya, berhubung ini soalnya masih tergolong masih mudah juga, mungkin kita bisa kasih 25 juga ya teman-teman. Nah, si kondisinya juga di sini akan kita ubah, di mana variabelnya kita panggil soal 2 dengan relationship-nya is correct, dan value-nya kita kosongkan. Lalu kita klik OK. Next, kita akan membuat soal nomor 3. Caranya kita lakukan hal yang sama, kita add page. Kemudian, kita pilih test and survey lagi. Kemudian question-nya itu kita akan menggunakan esai, teman-teman. Kita akan mencoba membuat soal esai. Kemudian ini kita bisa ganti soal 3. Variable name-nya kita ganti soal 3 juga. Dan question-nya itu kita akan buat sebutkan salah satu bilangan angka. Salah satu angka yang angka ganjil kali ya, angka ganjil yang kurang dari 10.
Oke, kemudian feedback-nya kita bikin di sini, enable feedback. Oke, terima kasih telah menyelesaikan kuis hari ini. Boleh kita kasih lambang senyum. Oke. Nah, udah ada nih teman-teman. Selanjutnya kita masih membutuhkan button. Klik button, start button, kemudian ke navigation. Kenapa nggak mau? Oke. Nih, kita pilih panah lagi. Oke, kita taruh di sini. Kemudian ininya kita ubah. Ini actionnya kita ubah menjadi go to next page. Kemudian kita add action kembali. Kemudian kita ubah menjadi modify variable. Dengan targetnya masih sama, yaitu nilai tes. Tipenya add to variable dan value-nya, berhubung ini soalnya soalnya esai, kita kasih nilai yang agak besar mungkin ya, dengan 50. Nah, si condition-nya itu kita panggil variabelnya adalah soal 3, kemudian relationship-nya itu kita bisa ubah menjadi contents, teman-teman, karena kita sudah membuat soal esai. Nah, value-nya di sini kita masukkan salah satu jawaban. Jadi, dengan pertanyaan kita tadi kan, sebutkan salah satu angka ganjil yang kurang dari 10. Angka ganjil dari kurang dari 10 itu misalnya ada 1, kemudian ada 3, ada 5, ada 7, dan lain sebagainya. Tapi, karena di sini kita sudah bilang sebutkan salah satu, berarti dia bisa memasukkan angka berapa saja gitu. 1, 3, 5, ataupun 7. Oke. 1, 3, 5, 7. Oke. Nah, selanjutnya, untuk page selanjutnya, kita akan menambahkan masukan dari nama, kelas, dan juga nilai yang akan keluar. Jadi, ininya bisa kita ganti menjadi akhir. Oke, di akhir, kita akan memilih insert, kemudian kita pilih text block. Kita ganti dulu. Di sini hasil akhir. Nih, kita bisa ubah tulisannya, teman-teman. Kita ganti dari Arial, mungkin kita ganti menjadi Bernard MT Bernard. Kemudian ini bisa kita besarin menjadi 36. Oke. Ini kita besarin ya teman-teman, dan warnanya pun bisa kita ganti, caranya kita ubah menggunakan text color. Oke, hasil akhir. Kemudian kita akan memberikan text block lagi untuk nama. Selanjutnya kita buat insert text block lagi, itu untuk kelas. Oke. Dan satu lagi, kita buat untuk nilai. Nah, kemudian di sini juga kita akan gunakan text block yang kosong untuk menginput si nama, kelas, dan nilainya nanti. Oke, tapi nggak boleh di-copy ya teman-teman, karena dia akan berpengaruh nantinya. Oke, kita agak sesuaiin dulu. Sebentar, kita sesuaikan. Dan yang terakhir untuk nilai, ya boleh kita taruh di bawah ya. Nah, ini kan tadi untuk nama itu adalah text block 5, untuk kelas text block 6, dan untuk nilai text block 7. Di text block 5 ini, kita bisa pilih action, kemudian mouse kliknya di sini, triggernya itu kita ubah menjadi show, kemudian action and targetnya kita ubah menjadi change content,
dengan targetnya adalah teks blok 5, value-nya itu kita ubah menjadi nama, karena kita akan manggil si namanya. Oke, kemudian lakukan cara yang sama juga untuk teks blok 6 dan 7. Caranya, ini kita pilih action, triggernya kita ubah menjadi show, no action-nya kita ubah menjadi change content, dengan targetnya adalah teks blok 6, dan value-nya kita ubah menjadi kelas. Dan yang terakhir untuk nilai, kita juga lakukan cara yang sama. Kita pilih action, triggernya kita ubah menjadi show. No action-nya di sini kita ubah menjadi change content. Dengan targetnya adalah teks blok 7. Dan value-nya di sini kita ubah menjadi nilai underscore test. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir, mungkin aku mau nambahin button terakhir, soalnya navigasi, kita akan pilih navigasi home. Ya, mungkin navigasi home, kita akan taruh di sini, kemudian kita ganti ininya menjadi first page and title. Oke, benar. Oke, teman-teman, sudah bisa. Sekarang kita akan coba review sama-sama, atau kita akan coba melihat tampilan yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita akan masukkan nama, misalnya namanya Rati, kelas 1. Oke. Sebutkan angka ganjil yang kurang dari 5. Nah, ini kita akan membuat jawaban benar semua ya, teman-teman. Jadi, kita pilih 1,3. Yes, kamu benar. Oke. Nah, ini kita sudah memiliki nilai 25 ya, teman-teman. Kalau kita hitung secara manual. Kemudian kita next. Apakah angka 2 termasuk bilangan genap? Yes, jawabannya true. Tepat sekali. Dan yang terakhir, sebutkan salah satu angka ganjil yang kurang dari 10. 1, 3, 5, dan 7. Oke. Terima kasih telah menyelesaikan kuis hari ini. Berapa sih nilainya? Oke, Rati kelas 1 mendapatkan nilai 100. Oke, teman-teman. Kita bisa balik lagi ke home. Nih, udah. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Aku Faiza Tasya Nabila dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.